قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala karunia, taufik, istita'ah, kemampuan yang Allah berikan. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita masih bisa menunaikan satu faridah Allah. Kemudian kita juga bisa mengikuti pembelajaran terhadap hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, masih pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih berbicara penghujung akhir bab dari kitab Al-Janaiz. Pembahasan terakhirnya ini beberapa minggu yang lalu ini. Jadi nggak bisa kita katakan minggu lalu ini. Pembahasan terakhir kita, saya tidak tahu apa jamaah ingat apa pembahasan terakhirnya. Iya, kalau jenazah memang pembahasannya itu. Cuma pembahasan apa itu? Masya Allah, kan ada kitab kita. Alhamdulillah. Jadi 2 minggu yang lalu kita kedatangan para alim ulama, para buya-buya dari Sumatera Barat. Jadi majelis kerjasama para pimpinan pondok pesantren Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mempelajari ke kita bagaimana penerapan belajar bahasa Arab. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk berbicara 15 menit. Dia manggil Buya, ini Buya bicara 15 menit saja waktunya. Saya berbicara 15 menit. Itu para pimpinan pondok pesantren. Pesantren mereka sudah berabad-abad, bahkan ada yang 1 abad setengah. Bukan lagi gaya kita baru 2 tahun itu. Yang menariknya itu yang kurang dari kita. Tidak ada satupun dari mereka kecuali sibuk mencatat. Ya. Sebelum saya mengatakan saya belum pernah melihat di Aceh seperti ini. Sibuk mencatat, catat. Bahkan tidak sempat dia melihat wajah kita bicara atau dia catat.
Saya bilang ini sudah 15 menit. Buya tambah lagi. Catat lagi. Itu para pimpinan pondok pesantren. Fa'adil lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudarasatuh. Ilmu itu baru hidup dengan mudzakarah. Terus kita mengulang. Kita tidak mencatat karena video ada. Nanti di rumah tinggal buka YouTube, ya, nonton, ulang lagi. Tapi kalau pembahasan saja kita tidak tahu ini. Ya, kita masih berbicara terakhir kali itu tentang berdoa untuk mayit di takbir keberapa? Berdoa untuk mayit takbir ketiga. Berdoa untuk mayit di takbir ketiga. Kita mengatakan ada dua hadis panjang yang kita bacakan kemarin. Hadis Auf ibnu Malik. Kemudian ada satu lagi hadis Imam Abu Hurairah. Cuma kalau kita lihat teksnya hadis Abu Hurairah itu doanya lebih umum, bukan cuma sebatas untuk si mayit dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Kalau hadis Auf ibnu Malik itu khusus untuk si mayit. Maka ketika kita menggabungkan dua doa ini, para ulama menganjurkan mulailah dengan hadis Abu Hurairah, baru ikuti dengan hadis Auf ibnu Malik. Kalau mau tahu hadisnya, ulang kembali videonya. Jadi hadis Auf itu apa, hadis Abu Hurairah apa, itu kajian kita sebelumnya. Pembahasan selanjutnya seperti disebutkan tadi, ini pembahasan mengiringi jenazah. Pembahasan ini penting karena dalam prakteknya yang kita perhatikan banyak dari kita masih mempraktekkan secara salah. Mengiringi jenazah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini memulai pembahasan ini dengan tema an-nadbu ila al-isra'i bil janazah. Sunnah dan anjuran bersegera mengurusi prosesi jenazah. Itu ada syariatnya. Bahkan ditekankan dalam syariat. Bersegera. Kita lihat teks hadisnya, itu hadis Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abu Hurairah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazah. Jadi jelas sekali hadisnya. Rasul secara jelas mengatakan, segerakan jenazah itu. Ini para ulama berselisih, ini segeranya di mana? Di pengantarannya. Segera prosesi semuanya. Banyak para ulama, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bersegera di sini dijelaskan dalam hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah suatu ketika melihat tabi'in itu bawa keranda jenazah dalam kondisi santai, pelan-pelan. Dari belakang beliau lihat ini bawanya kenapa pelan-pelan seperti ini. Itu bukan petunjuk dari baginda Rasul. Beliau mengendarai kuda beliau karena kebutuhan ini. Seharusnya jenazah itu diikuti tanpa berkendaraan. Bersegera beliau mengendarai kuda beliau, kemudian beliau berteriak, ramdan. Jalan cepat. Jadi kalau mengantar itu harus jalan cepat. Jalan cepat kata beliau. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam narmulu ramlan. Di bahasa Arab itu uniknya, berjalan saja itu sampai sekian belas kosakata. Berjalan. Kalau kita berjalan, jalan cepat, jalan tidak cepat, tinggal tambah sifatnya. Jalan cepat, jalan tidak cepat, jalan sedang. Kalau bahasa Arab itu ada tingkatannya. Kalau narmulu ramlan, ar-raml itu seperti kita yang sa'i ketika haji. Sa'i yang harus kita ar-raml, bergegas. Itu bergegas. Maka mayoritas para ulama memahami asri'u bil janazah. Hendaknya kalian bersegera dengan jenazah kalian, itu memahami bersegera mengantar. Antarnya bersegera.
Jadi jangan pelan-pelan jalannya. Ramlan. Kunna ma'an Nabi SAW narmulu ramlan. Abu Bakar mengatakan, kami bersama baginda Rasul dulu kalau mengantar jenazah itu narmul. Itu berjalan bersegera. Banyak juga para ahli hadis memahami bersegera di sini untuk setiap prosesinya. Saya rasa ini lebih penting. Kalau cuma sebatas kita bersegera tapi prosesi kita lambatkan, ya sama saja. Seharusnya prosesinya yang harus kita segerakan. Jadi ini penting jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini seharusnya di acuan kita dalam berwasiat. Kita berwasiat untuk anak kita. Kalau bapak nanti wafat, dan pasti semua kita akan wafat. Kalau kita nanti meninggal, jenazahnya jangan dilama-lamakan. Jangan berwasiat aneh-aneh yang membuat anak kita itu harus memperlambat prosesinya. Ya, saya harus dikubur di sini, harus di waktu seperti ini, harus seperti ini. Wasiat justru kita wasiat sesuai dengan petunjuk baginda Rasul. Segerakan. Kenapa demikian? Baginda Rasul mengatakan, selalu Rasulullah itu, para ulama menyebutkan hatta tushfis sudur, karena kita itu memang makhluk yang paling penasaran. Manusia itu paling suka penasaran, paling besar penasarannya, paling besar tanda tanya aja. Kenapa harus kita segerakan? Rasul makanya syariah kita selalu menyebutkan alasannya apa, kenapa harus disegerakan. Rasul mengatakan, fa in taku salihatan tuqaddimunaha ilaih. Kalau memang jenazah ini orang saleh, ketika kalian segerakan, itu yang terbaik untuknya. Kalau jenazah itu orang saleh, dia yang minta kita untuk kita segerakan. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, hadis yang sahih, hadis panjang tentang proses pencabutan ruh. Kalau ruh itu ruh mukmin, ketika datang malaikatul maut, itu ruhnya minta, asri, segera, minta dia yang minta segera dicabut ruh supaya dia segera menghadap Tuhannya. Dalam artinya prosesinya juga harus kita segerakan. Jangan dia udah capek minta dicabut ruh, kita lambat-lambatkan. Ya, disegerakan. Fa in taku salihatan khairun tuqaddimu ilaih. Kalau sekiranya jenazah ini orang saleh, ini PR kita bersama ini. Saya dan Anda akan melaluinya. Kita akan berada di posisi itu. Fa in takun salihah. Kalau kita saleh, maka itu yang terbaik untuk kita. Kita minta untuk disegerakan. Fa in takun salihatan tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau dia bukan saleh, padahal dalam hadis sakratul maut disebutkan kalau tidak saleh dia lari dari dicabut ruh. Tidak mau dia maunya lama lagi. Karena tahu apa yang menunggu di alam barzakh sana. Apa yang akan dia dapatkan. Karena kita ketika menjelang ajal kita itu, Allah nampakkan posisi kita. Maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Tempat kita di surga atau di neraka itu sudah Allah nampakkan. Maka ruh yang baik ini langsung minta, segerakan. Aku mau tempat itu. Tapi kalau tidak baik, kita berlari dari tempat itu. Dan semua kita akan melihatnya pada waktunya. Akan melihatnya. Jadi akan tiba saatnya ruh kita meminta disegerakan, ataupun ruh kita meminta untuk diakhirkan. Dia minta diakhirkan, tapi Rasul mengatakan kalau dia bukan saleh demikian, dia tidak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, kalian sudah melepaskan pundak kalian dari keburukan. Jangan ada lagi orang yang tidak baik di atas muka bumi ini. Selamatkan diri kalian dari mereka. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, dari pundak kalian sudah kalian berlepas diri. Enggak kita pikirkan lagi kondisi si mayit, dah selesai kondisinya. Kalau dia saleh,
Kita perhatikan kondisinya, kita segerakan. Kita berikan apa yang dia mau. Tapi kalau dia tidak saleh, kita segerakan, bahkan berlawanan dengan keinginannya. Ini bagian dari azab untuk ruh-ruh yang tidak saleh. Maka segerakan, kita berlepas diri, selesai dari mereka-mereka yang tidak baik. Ini alasannya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segerakan prosesi. Kecuali memang tuntutan syariahnya mencari fadilah-fadilah tertentu yang sabit dalam syariah. Kemarin ada satu itu yang wafat, kemudian ditunggu wafatnya di malam Jumat atau pagi Jumat, ditunggu sampai selesai salat Jumat. Itu bagus. Artinya dengan tujuan untuk banyak yang salat kepada si mayit. Tidak ada masalah. Wafat paginya kita tidak langsung memakamkan, tapi kita tunggu sampai salat Jumat. Jadi disalatkan setelah salat Jumat. Ribuan kaum muslimin mendoakan dan menyalatkan. Itu uzur syar'i. Itu syar'i. Atau uzur-uzur yang memang tertuntut dan dibolehkan secara syariah. Korban kriminalitas butuh autopsi atau apa lain sebagainya, harus disimpan di tempat khusus jenazahnya untuk pemeriksaan lebih lanjut, itu dibolehkan. Tapi dalam kondisi normal tetap anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita segerakan. Seharusnya itu jadi wasiat kita. Setidaknya itu jadi bahan pembelajaran kita di rumah. Yang sangat menyedihkan kaum muslimin rahimakumullah, bapak ibu sudah tahu seperti ini sunnah-sunnah baginda Rasul tentang prosesi jenazah seperti ini, tapi karena tidak ada pendidikan di rumah, pembelajaran di rumah, ketika anda wafat menyelisihi apa yang anda inginkan. Anda yang wafat menyelisihi, anak bapak ibu di rumah akan melakukan hal yang sama sekali anda sendiri menyaksikan terhadap jasad anda itu bagaimana diperlakukan, bukan seperti yang anda inginkan dan bukan seperti ilmu yang anda miliki. Maka tidak cukup kita cuma yang berilmu, pulang ke rumah ajari anak-anak kita juga. Kalau tidak demikian, ya berwasiat, jenazah saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya tidak mau seperti ini. Karena wasiat itu punya nilai yang besar di hati-hati masyarakat kita. Kalau kita sudah berwasiat, bapak saya tidak mau seperti ini, itu wasiatnya pasti akan dilakukan, karena itu wasiat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hak lainnya untuk si mayit atau jenazah muslim, kita punya hak mengikuti jenazah dan pahalanya sangat besar. Hadisnya hadis Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, sehingga jenazah itu disalatkan. Artinya dia ikut mensalatkan, bukan cuma jenazah disalatkan dia tidak salat. Jenazah itu disalatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Nanti kita jelaskan apa itu qirat. 1 qirat hingga salat. Mengikuti jenazah hingga salat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Kalau mengikutinya, lanjut mengikuti, sudah disalatkan sampai selesai dikuburkan. Sampai selesai dikuburkan, baginda Rasul mengatakan falahu qiratan. Maka untuknya dua qirat. Kalau cuma sebatas salat, 1 qirat. Ada yang nunggu lama karena salatnya diakhirkan, tidak dapat salat, walaupun sudah berduduk lama tidak dapat qirat. Ada yang tidak menunggu lama tapi dapat salat, lahu qirat, dia dapat 1 qirat. Kalau sampai dia mengikutinya sampai ke kuburnya, sampai selesai prosesi pemakaman, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya,
Ini kirat ini lafaz yang membingungkan. Karena kirat itu hitungan yang digunakan beda jenis barang, beda ini barang, beda hitungan kirat. Rasul pernah mengatakan, kuntu arra'a. Rasul nostalgia masa kecil. Dulu ketika aku kecil, aku mengembala kambing penduduk Mekah. Baina Jabalain, 2 gunung itu penuh kambing, saya yang mengembala. Ini cerita bangga baginda Rasul. Anak kita enggak punya cerita bangga itu. Cerita bangga baginda Rasul. Orang tua kita masih punya cerita bangga seperti itu. Kita duduk dengan orang tua kita bercerita, dulu saya menggembala ini, saya mengerjakan ini itu. Tapi anak kita hari ini enggak ada cerita itu. Itu cerita membanggakan. Proses kemandirian baginda Rasul, proses yang mengajarkan mendidik emosional baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu proses tempaan kuat untuk baginda Rasul sehingga jadi pemimpin umat, leaders yang luar biasa. Itu prosesnya. Anak kita enggak dapat proses itu. Yang harus kita khawatirkan kondisi pemimpin kita ke depan. Anak kita sing ngaji ke pemimpin, kondisinya dikhawatirkan. Dia tidak ada tempaan-tempaan seperti itu. Rasul membanggakan dirinya, mengatakan, aku dulu mengembala kambing penduduk Mekah, itu baina Jabalain, 2 gunung. Beliau menjaganya. Dan beliau mengatakan, upahku ketika itu alal qararid, cuma beberapa kirat saja. Cuma beberapa kirat. Kirat itu kalau untuk uang cuma beberapa rupiah saja. Ya bahasa katanya padim ribe sagai. Pecahan-pecahan kecil dari uang itu kirat. Pecahan-pecahan kecil dari uang, kalau kirat untuk uang itu pecahan kecilnya. Aku mengembala kambing yang luar biasa banyak itu, upah yang diberikan kepadaku itu cuma beberapa kirat saja. Tapi Rasul tidak melihat upahnya, maka beliau bangga dengan kejadiannya. Melihat proses tempaan besar untuk beliau. Engkau menggembala kambing, wahai baginda Rasul, tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka pengembala kambing. Jangan ingin anak jadi nabi kemudian perintahkan anak menggembala kambing. Nah, itu bukan logikanya. Logikanya cari pekerjaan-pekerjaan untuk anak kita. Latih mereka kemandirian. 7 tahun keempat dari umur anak itu sudah lepas tangan dari orang tua. Ini S2 kita yang tanggung, S3 kita yang tanggung. Cari kerja pun kita yang cari. Karena memang pendidikannya salah. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kirat itu kalau untuk uang itu cuma kecil dia. Angka kecil, hitungan kecil. Kalau untuk tanah itu sepetak tanah kecil. Kirat itu kecil. Makanya para sahabat dalam hadis ini itu bertanya. Rasul bangga mengatakan, siapa yang hadir salat jenazah dia dapat 1 kirat. Dalam kepala para sahabat, masa beberapa rupiah saja. Kalau sampai dikuburkan dia dapat 2 kirat, masa cuma 2 kirat. Ini kirat apa wahai baginda Rasul itu? Ini kirat, ada kirat lain kan? Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mal kiratani? 2 kirat itu apa? Artinya penggunaan kirat ini bukan lagi penggunaan bahasa, tapi sudah jadi penggunaan syariah. Sama seperti salat secara bahasa berdoa, secara syariah ya salat seperti kita salat barusan. Jangan ada di antara kita bernazar, ya Allah kalau Allah luluskan saya ini saya akan salat. Tiba-tiba dia berfikir salat itu berdoa, cukup berdoa saja. Selesai nazarnya, enggak selesai itu. Itu syar'i, harus dengan definisi syariahnya. Salat definisi syariahnya apa? Ya salat seperti kita lakukan tadi. Dan kirat di sini kirat syar'i. Maka dalam kaidah usul fiqh, kalau 2 pemahaman ini berbeda, pemahaman secara bahasa dan pemahaman secara syariah itu berbeda, maka kita membawa kepada pemahaman secara syariah. Apa maksud syariahnya apa? Maka kirat di sini bukan lagi kirat bahasa, hitungan kecil, angka kecil. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam
Qirat itu mislul jabalaini azimaini. Satu qirat itu seperti satu gunung besar. Dalam satu hadis yang lain, mislu Uhudin, seperti gunung Uhud. Yang pernah ke Madinah pasti tahu itu seperti apa gunung Uhud. Sejauh mata kita memandang itu semua gunung. Gunung besar. Gunung yang mencintai Allah dan mencintai kaum muslimin. Uhud. Ya, itu gunung besar itu satu qirat. Anda pergi salat jenazah sampai tuntas, salatnya Anda dapat satu qirat, pahala satu gunung Uhud. Cuma kita nggak tertarik juga karena nggak dirupiahkan. Ya, kalau hitungannya rupiah gitu, ada 9 nol di belakang, oh udah kita salat. Gunung Uhud itu bukan sembarangan, pahala besar. Mislul jabalain. Kalau sampai dimakamkan artinya 2 qirat. 2 qirat itu mislul jabalain, seperti 2 gunung Uhud. Pahala besar. Pahala besar. Setidaknya bisa menutupi dosa-dosa kita yang banyak itu. Pahala yang luar biasa besar. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan hatta tudha'u fil lahdi, sehingga diletakkan jenazahnya dalam lahat. Ini secara tidak langsung ada anjuran kubur itu lebih baik bentuknya lahat dibandingkan asyab. Jadi kubur semanyin, kalau sudah digali kuburnya, ada dibuat lahat di sampingnya, itu lahat. Kalau di samping, lahat. Kalau syak, dibelah di tengah kubur, digali sedikit lagi seukuran jenazah si mayit, kemudian dimasukkan ke dalamnya, itu syak. Itu boleh juga dalam syariah, bukan tidak boleh, tapi lebih baik al-lahad. Melihat banyak yang penasaran, artinya kita nggak pernah melihat yang syaknya. Kita selalu melihat al-lahad, artinya kita mengamalkan yang terbaik. Al-lahad lebih baik. Dalam riwayat Imam Muslim, hatta tudha'a fi lahdi, sehingga jenazah itu diletakkan dalam lahat. Liang lahatnya. Artinya selesai itu baru kita. Dijelaskan dalam hadis ini hatta yafruq, hingga selesai prosesinya. Artinya hingga orang pulang. Jangan sampai di kuburan kita langsung pulang, tapi tunggu sampai selesai prosesinya. Walil Bukhari, dalam tambahan hadis Imam Bukhari, man tabi'a janazata muslim imanan wa ihtisaban. Ini ada syaratnya. Yang menghadiri dan menyaksikan itu karena faktor keimanan dan faktor ihtisab, mengharap pahala. La mukafa'atan wala makhafan, bukan karena mengharap mukafa'ah. Kalau mengharap dibayar, enggak dapat pahala. Ini fenomena terbaru dan fenomena yang banyak terjadi di tempat kita. Habis salat bagi pen, dapat amplop. Kami dulu tidak semua ada satu famili kita yang wafat. Kita hadir karena famili kita wafat, tahu beliau wafat, ingin mendapatkan pahala. Tiba-tiba pas selesai salat dapat amplop. Buka 50.000 lagi. Ya, itu belum yang mengurusi prosesinya, yang imamnya, yang itunya. Bagi-bagi mereka. Itu tidak dapat pahala. La mukafa'atan, dan tidak dibayar untuk salat. Salat itu ibadah mahdhah. Tidak bisa membayar imam untuk salat jenazah. Tidak bisa. Bahkan semua madhab, bahkan madhab yang membolehkan kita menghadiahkan pahala dengan bayaran tetap terhitung tidak berpahala. Apa yang mau dihadiahkan? Enggak ada, enggak boleh itu. Prosesi boleh, prosesi memandikan, membayar orang memandikan boleh. Lebih baik jangan diambil. Tapi kalau diambil boleh. Prosesi mengkafankan boleh. Prosesi gali kubur boleh. Prosesi mengantar, kalau memang mengantar itu butuh butuh transport dan butuh lain sebagainya, butuh ini boleh. Salat ibadah mahdhah, baca Quran ibadah mahdhah. Jadi itu enggak ada alasan kita membayar. Wala makhafatan, dan bukan karena takut. Ada yang wafat itu bosnya, pimpinannya, ini itu, dia menghadiri prosesi jenazah karena takut enggak dapat pahala juga. Yang harus hadir itu iman, karena faktor iman.
Anda menunaikan hak saudara Anda yang harus Anda tunaikan. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas seorang muslim lainnya. Mengikuti jenazahnya. Hak muslim. Imanan, karena iman itu Anda menghadiri itu. Wahtisaban. Dan kemudian Anda mengharapkan pahala. Mengharapkan perkara-perkara akhirat. Banyak sekali hikmah dan fadilah yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan sunnah yang ini. Jadi bahan mau'izah. Kita lihat orang wafat, mengikuti jenazahnya, itu menjadikan bahan untuk kita mengevaluasi diri. Mau'izah, sebaik-baik nasihat. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus segala kenikmatan, ala wahwal maut, dan itu adalah kematian. Mengikuti prosesi ini mengingatkan kita tentang kematian. Karena syaitan dan angan-angan kita selalu mengatakan kita tidak akan mati, tidak akan mati, tidak akan mati. Padahal umur kita itu selalu menunggu kita, akan tiba masanya. Pasti akan mati. Al-mautu haqqun. Kematian itu hak, pasti. Pasti. Tinggal tunggu waktunya saja. Pasti akan mati. Makanya dengan kita ikuti prosesi-prosesi itu mendapatkan banyak sekali fadilah akhiratnya. Mengingatkan kita tentang kematian, menunaikan hak si mayit, menunaikan hak keluarga si mayit. Jadi keluarga si mayit, dengan kehadiran kita sudah menunaikan hak mereka. Jadi jangan digampangkan, jangan digampang-gampangkan. Makin mempelajari sunnah, makin jauh dari tatanan sosial masyarakat. Jangan, karena sudah paham sunnah ini itu, enggak datang. Lari dari yang bid'ah, dari yang tidak disyariatkan, kemudian kita meninggalkan yang disyariatkan. Anda tunaikan sesuai dengan apa yang Anda miliki ilmunya, sesuai dengan petunjuk baginda Rasul yang Anda ketahui. Yang tidak Anda ketahui, ya tinggalkan. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul mengatakan, man tabi'a janazata muslimin, siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim. Artinya ada ikatan di sini, harus muslim. Kalau jenazah kafir, jangan harap kirat itu. Enggak ada kirat-kirat itu. Kirat itu untuk jenazah muslim. Kemudian Anda mengikutinya dengan penuh keimanan. Imanan di sini itu i'rabnya dalam ilmu nahwu itu i'rabnya maf'ul li ajlihi. Objek karenanya, sebab alasan. Kenapa alasan Anda mendapatkan kirat itu? Alasannya karena faktor iman. Artinya para ulama mengatakan iman itu yang ada tingkatannya, yang standarnya bukan satu standar. Artinya kirat itu pun ada yang sebesar gunung Uhud, bisa jadi ada yang tidak sebesar gunung Uhud. Iman kita iman tanggung, tapi ya dapatnya ya kirat tanggung. Ada yang sebesar gunung Uhud, bisa jadi kita tidak dapat sebesar gunung Uhud. Lebih kecil dari gunung Uhud atau lebih kecil lagi, tergantung imannya. Karena sebab diberikan kirat itu secara i'rabnya itu sebab iman dan ihtisab. Karena keimanan dan dia mengharap pahala. Iman dan ihtisab itu harus selalu jadi harus jadi narasi yang kita kembangkan dalam hidup kita. Iman ihtisab, iman ihtisab. Saya rasa banyak ini jamaah kaum muslimin yang menghadiri kajian pagi ini tidak menghadirinya karena memang ingin mendapatkan pahala. Banyak. Kita hadir ya bahkan tidak terfikirkan untuk mendapatkan pahala, Pak. Sering kita melakukan kebaikan seperti itu. Datang saja, mangat itu. Nyaman duduk di sana, nyaman ini. Tapi enggak pernah kita hadirkan, saya mau dapat pahala dengan menghadiri kajian ini. Enggak dapat pahala itu. Ataupun dapat tapi bukan pahala yang maksimal. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, dia di jalan Allah, hatta yarji, dia fi sabilillah, sehingga dia kembali. Tujuannya menuntut ilmu. Tapi kalau tujuan gini, salat fardu subuh, nanti kita duduk sebentar di sana, itu enggak dapat fi sabilillah itu. Dan niat itu azam. Azam itu azam yang kuat di hati kita.
Maka kita kembali ke mukaddimah pertama tadi, bentuk azam kuat itu nampak dari buku yang kita bawakan, mirip penuntut ilmu itu. Berangkat seperti penuntut ilmu, membawa kitab, membawa buku, membawa pensil atau alat tulis, penuntut ilmu memang. Itu tercatat sebagai talibul ilmi. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia berada di jalan Allah fi sabilillah sehingga dia kembali. Hadirkan iman ihtisab. Saya khawatir banyak kebaikan kita lakukan tapi tidak tercatat sebagai kebaikan. Karena kita tidak menghadirkan ihtisab, mengharap pahala. Maka salah satu motivasi penting untuk beramal saleh dan kebaikan, amal saleh itu harapkan pahalanya. Itu memotivasi Anda untuk beramal saleh selanjutnya. Kemudian amal saleh yang Anda lakukan itu, menuntut ilmu itu bukan amal saleh kecil. Menghadiri kajian seperti ini itu bukan amal saleh kecil. Ini amal saleh yang bisa Anda jadikan media Anda bertawasul kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang Anda minta kepadanya. Ini luput dari kita. Pernah enggak kita, ya Allah, dengan saya menghadiri kajian ini, ikhlas karenamu, iman karenamu, mengharap ilmu, mengangkat kebodohan dari diriku dan keluargaku. Ya Allah, kalau saya menuntut ilmu ini karena wajahmu, berikan aku ini. Sembuhkan anakku, berikan aku ini. Berdoa, bertawasul dengan amal saleh. Ini amal saleh besar ini. Tapi kita tidak pernah menghadirkan ihtisab. Ini ihtisab ini penting. Ihtisab harus kita hadirkan, harus dihadirkan. Itu niat. Jadi kita lari dari talaffuz bin niat. Niat yang dasar itu enggak ada. Enggak lafaz niat, enggak ini, enggak itu, tapi niat yang dasar kita enggak punya. Ini bahayanya. Imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha. Dia bersama si mayit hingga disalatkan kepada si mayit, wa yufraq min dafniha, sehingga selesai dikuburkan. Mengikuti hingga selesai dikuburkan. Kita bayangkan kalau ini pahala orang yang salat kemudian mengikuti sampai dikuburkan. Bagaimana dengan pahala orang yang memandikan? Prosesi semuanya dia yang melakukan. Selesai dia salat, dia yang mengimaminya lagi. Selesai di kuburan, dia juga yang turut membantu-bantu. Semua prosesinya itu selesai di tangannya. Itu pahala jauh lebih besar. Maka jangan dipikirkan mukafaah duniawiyah, balasan duniawi yang hanya sangat kecil itu. Nah, ini masalah ta'abbud. Walaupun bisa kita terima untuk yang memandikan, jangan terima saja. Pahalanya besar yang menunggu Anda. Kenapa Anda bersegera dengan sepertiga dari pahala akhirat Anda untuk dunia yang sangat kecil yang diberikan itu? Simpan semuanya untuk akhirat kita. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hingga selesai mayatnya itu dikafankan, dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia akan kembali dengan membawa 2 qirat. Pahala sebesar gunung Uhud, 2 gunung Uhud yang sangat besar. Bagaimana cara mengiringinya jenazah? Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Salim an abihi, Salim dari bapaknya, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Salim ini bapaknya menceritakan pernah melihat baginda Rasul, pernah melihat Abu Bakar, pernah melihat Umar ibn Khattab. Padahal baginda Rasul saja disebutkan sudah cukup sebagai hukum. Tapi ini menguatkan kalau hukum ini belum mansukh, belum dihapus, masih diamalkan oleh Abu Bakar sebagai khalifah, masih diamalkan oleh Umar sebagai khalifah penerusnya. Artinya hukum ini hukum yang sudah ditetapkan pasti, belum mansukh. Apa itu? Mereka itu yanshuna amamal janazah. Ketika mengikuti jenazah dalam hadis ini, mereka itu berjalan di depan jenazah. Berjalan di depan. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini. Yamshuna amamal janazah. Tidak berkendara. Tidak berkendara. Rasul pernah dalam hadis Imam Tirmidzi yang sahih yang lain, beliau bahkan diberikan,
ketika dikabarkan ada sahabat beliau yang wafat, beliau diberikan kuda. Kuda Ghurarin disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, itu kuda yang tidak bersirat. Artinya memang kuda belum disiapkan betul-betul untuk bisa ada kelananya. Cuma keahlian mereka di zaman itu, tanpa kelana pun mereka bisa menaikinya dengan mudah. Diberikan kuda itu, dipegang oleh baginda Rasul. Ketika datang jenazah, kudanya ditinggalkan, beliau berjalan. Sahabatnya bertanya, "Ala tarkab ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berkendaraan?" Ini coba dengar hadisnya jamaah kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Fa innal malaikah musyah, para malaikat saat ini berjalan kaki, bagaimana bisa aku berjalan?" Para malaikat ini berjalan kaki, kita jalan di atas kendaraan. Ya tidak boleh, kecuali kebutuhan. Para malaikat jalan kaki, bagaimana saya bisa berjalan? Dalam hadis yang lain, beliau melihat para sahabatnya ada yang berkendaraan ketika mengantar jenazah. Beliau marah. "Ala tastahyun, kenapa kalian tidak malu? Para malaikat berjalan kaki, kenapa kalian berani berkendaraan? Padahal para malaikat berjalan kaki." Hadis yang pernah kita bacakan, hadis Abi Salamah, setiap prosesi jenazah itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Maka kita yang menghadiri itu memperbanyak doa. Itu di antara waktu-waktu istijabatid doa. Doa kita diistijabahkan. Prosesi jenazah, memandikan, mengkafankan, menyalatkan sampai dikuburkan, itu prosesi disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Jadi penting kita memperbanyak doa di situ dan tidak berbicara kecuali kebaikan. Berbicara kebaikan, mendoakan kebaikan untuk si mayit dan mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Hadis ini rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 perawi. 5 ini artinya tanpa Imam Ibnu Majah. Jadi 6 perawi kutub sittah tanpa Ibnu Majah. Artinya 5 Bukhari, bukan tanpa Bukhari, apanya? An-Nasa'i, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi hadis ini perdebatan para ulama tentang kesahihannya panjang. Kalau di sini a'allahu An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mengatakan hadis ini ada cacatnya. Wa ta'ifatun bil irsal, dan banyak para ulama ahli hadis yang mengatakan ini hadis mursal. Hadis mursal itu hadis ketika tingkatan tertinggi dari urutan periwayatan hadis itu dihilangkan namanya. Sahabatnya hilang nama. Kita tidak tahu, kalau cuma sahabat yang hilang nama hadisnya sahih. Tapi ada kemungkinan bukan cuma sahabat yang hilang, ada tabi'in di bawahnya yang hilang, dan kita tidak tahu tabi'in itu siapa. Maka hadis ini kategorinya mursal. Disebutkan ini mursal dari Imam Ibnu Uyainah. Ini perdebatannya panjang sekali para ahli hadis tentang kesahihan hadis ini. Mursal Ibnu Uyainah. Kita tahu Ibnu Uyainah itu salah satu perawi hadis dan ulama hadis terkemuka. Beliau thiqah, diterima hadisnya. Kalau mursalnya beliau itu diterima oleh banyak ahli hadis yang lain, itu sudah bisa dikategorikan hadisnya nyambung sanadnya. Tapi banyak juga para ulama yang memperhatikan ini hadisnya tidak sahih, artinya tidak diamalkan. Tapi secara umumnya kita ada penguatan hadis lain. Jenazah itu diikuti dengan, kita mengikuti jenazah itu tanpa berkendaraan. Tentang masalah di mana kita berdiri, di depan, di samping atau di belakang, kalau kita jadikan hadis ini sebagai hujah, hujahnya tidak kuat. Kita punya hadis yang lain yang mungkin secara sanad lebih kuat, ya. Baginda Rasul mengatakan, fa in kana masyian, kalau kalian berjalan, hendaknya kalian berjalan dari manapun ataupun dari arah manapun yang kalian suka. Artinya ini lebih luas lagi. Boleh dari belakang, boleh di depan, boleh di samping, kanan kiri. Yang penting kita mengikuti jenazah. Tapi kalau dalam kondisi kita berkendaraan, tetap harus di belakang. Kalau berkendaraan, tapi tidak dianjurkan untuk kondisi tertentu yang menuntut berkendaraan,
itu tetap di belakang. Artinya ini tempat pemakamannya jauh, kita akan mengikuti di belakang. Kalau tempat pemakamannya dekat dan kita juga harus butuh kendaraan, kita tetap di belakang. Kalau kita tidak butuh kendaraan, Anda boleh di depan, boleh di samping, boleh di belakang. Yaitu boleh kita memilih dari arah mana yang kita inginkan. Bagi orang yang mengikuti, ada kasusnya di masyarakat kita sering kita sudah duluan tunggu di pemakaman. Ya, ini tidak mengikuti. Artinya tidak perlu di belakang. Ini saya tunggu di pemakaman ya. Kita langsung berangkat dengan kendaraan kita, jenazah belum tiba. Itu tidak ada masalah. Artinya kita tidak dapat fadilah ini, fadilah mengikuti. Fadilah qirat tadi itu kita tidak mendapatkan. Amam al-janazah rawahul khamsa wa sahih Imam Ibn Hibban wa 'allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Yaitu dikatakan cacat hadis ini oleh Imam Nasa'i. Tapi kita tahu Imam Ibn Hajar al-Asqalani beliau mengumpulkan dua cabang ilmu yang sangat besar dalam Islam, ilmu hadis dan ilmu fikih. Beliau tidak mencantumkan hadis ini di kitabnya bukan untuk mengatakan kita hadis ini cacat, tapi beliau tentunya ada metodologi tersendiri dalam pencantuman hadis di kitab Bulughul Maram. Beliau melihat hadis ini walaupun cacat secara sanad tapi bisa diamalkan. Bahkan menjelaskan hadis baginda Rasul hendaknya dia memilih dari manapun dia mengantarnya. Penjelasan dengan hadis ini, pilihan yang terbaik itu bukan samping, bukan belakang, tapi depan. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tutupi dengan penghujung satu hadis lain, Ummu Atiyah, ini khusus untuk ibu-ibu. Ummu Atiyah ini sebagaimana kita sering menyebutkan, beliau faqihatus sahabiyah yang sangat terkenal dengan kefakihan dari kalangan para sahabat wanita. Kalau berbicara tentang jenazah, alim wanitanya Ummu Atiyah. Alim laki-lakinya Ali ibnu Abi Thalib. Jadi kalau memandikan jenazah ini itu tentang prosesi jenazah, lelakinya Ali, wanitanya Ummu Atiyah. Artinya secara tidak langsung syariat kita juga mengajarkan spesialisasi keilmuan itu diajarkan dalam syariat. Ada yang alim bidang ini, ada alim bidang itu. Alim semua bidang hampir tidak mungkin. Apalagi ilmu syariah yang berkembang luar biasa, keilmuannya dalam luar biasa, cabang ilmunya puluhan bahkan ratusan cabang ilmu. Tidak mungkin kita alim segala bidang, ya. Kita mungkin alim di spesifikasi ilmu tertentu, ya, dan tidak alim di bagian-bagian tertentu. Maka kita lihat para ulama itu misalnya dalam autobiografi para ulama, biografi para ulama dijelaskan fulan itu alim ilmu ini, tapi lemah di ilmu ini. Fulan itu alim ilmu ini, tapi lemah di sini. Itu biasa. Itu fitrah. Apalagi dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu keislaman. Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, nuhina anittiba'il janaiz, kami para wanita, ini ibu-ibu, dilarang mengikuti jenazah. Kami dilarang. Para sahabat itu gampang, kalau kami diperintahkan, yang perintahnya Rasul. Kami dilarang, yang larang Rasul. Kalau kita yang bingung, kami dilarang, siapa yang larang? Karena banyak kali pemerintah di atas kita, Pak. Tunku yang larang, fulan yang larang, ini yang larang, itu yang larang. Itu masalahnya. Ketika berhadapan dengan perintah dan larangan Allah, makin tidak jelas kita. Karena larangan ini sudah macam-macam larangan. Perintah sudah macam-macam perintah. Level perintah itu pun berbagai macam. Kalau para sahabat itu kalau mengatakan kami dilarang, itu hadis marfu'. Walaupun yang mengatakan sahabat, hukumnya marfu', artinya marfu' sampai ke Rasulullah. Larangan itu dari Rasulullah. Kami diperintahkan, perintah itu dari Rasulullah, walaupun tanpa mereka menyebutkan Rasulullah. Kami melakukan di zaman baginda Rasul, marfu' hukman, secara hukum itu hadisnya
sudah bisa dikatakan hadis baginda Rasul. Karena Rasul itu sebagai pemimpin sepatutnya beliau mengetahui. Nuhina, kami dilarang. Artinya kami semua wanita-wanita muslimat yang datang setelah kami pun begitu juga hukumnya, dilarang an ittiba'il janaiz, dilarang mengikuti jenazah hingga ke pemakaman. Walam yu'zam alaina, tapi larangan kami tidak dikuatkan. Artinya bukan larangan tegas, larangannya tidak tegas. Artinya larangan itu hukum asalnya haram, tapi ketika tidak ada penegasan itu jadinya makruh, yaitu tahrim at-tanzih. Jadi bukan tahrim haram mutlak, tapi haramnya haram tanzih, makruh. Jadi kalau ada yang datang, tidak bisa kita katakan itu haram berdosa, tapi haram itu haram makruh. Ya, sepatutnya tidak kita lakukan, karena dikhawatirkan akan muncul hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan bisa menyelisihi syariah. Bisa menyelisihi syariah, dilarang. Tapi kalau kasus Fatimah yang melihat Rasul dikuburkan, Rasul memang tidak diantarkan jenazahnya, memang dikuburkan di rumahnya. Melihat para sahabat itu menguburkan baginda Rasul, mengambil tanah, melempar ke tubuhnya baginda Rasul, Fatimah menangis. Berani kalian itu melempar tanah ke tubuhnya baginda Rasul. Para sahabat mau tidak mau harus mereka lakukan. Menguburkan bagaimana cara lagi kalau bukan demikian? Mereka berat untuk melakukan, menguburkan Rasul dengan tanah. Hal taba anfusukum, apakah jiwa kalian bisa merasa baik kalau tubuh baginda Rasul kalian lempar dengan tanah? Itu bawa perasaan Fatimahnya. Maka ini yang dikhawatirkan kalau wanita mengikuti jenazah, bawa perasaan. Lihat suaminya sedang dikuburkan pakai tanah, ada perasaan. Padahal bagi kita yang menguburkan itu juga berat. Melemparkan tanah, menutupi tubuh muslim dengan tanah, berat. Tapi itulah syariahnya, dan itu yang terbaik untuk anak Adam. Itu yang terbaik untuk anak Adam. Tidak ada prosesi jenazah yang lebih baik yang dibandingkan yang diajarkan oleh syariah kita. Cari syariah agama lain, tidak dapat prosesi lebih baik. Maka kalau kita keluar dari tuntunan syariah, prosesi jenazah kita bukan makin baik, makin tidak baik. Makin tidak baik. Jadi ilzam syariah, harus sesuai syariah supaya prosesi jenazah kita itu prosesi terbaik. Coba cari syariah lain, enggak dapat itu. Coba saya lihat di YouTube sebagai perbandingan itu, saya lihat ada yang lucu-lucu bahkan di negara modern, di Amerika ini itu jenazahnya ada bahkan yang ritual mereka setelah dikuburkan rame-rame menginjak tanahnya, loncat-loncat di atas tanah, menangis tapi loncat di atas tanahnya, loncat-loncat di atasnya. Bukan syariah kita seperti itu. Syariah kita kalau supaya tanahnya itu tidak berhamburan, kita dianjurkan cuma menyiraminya supaya tanahnya kokoh dan kuat, tidak kita injak-injak, dan tidak boleh kita duduk di atas kuburan apalagi menginjaknya. Ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, seharusnya kita selalu bangga dengan syariah ini dan menuntut ilmu mendalami syariah ini sebaik-baiknya sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap syariah yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.